Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semangat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi permintaan dan penawaran. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi ini? Jadi, simak baik-baik ya. Jadi, yang akan kita pelajari dalam sub materi permintaan dan penawaran adalah yang pertama, pengertian permintaan. Yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, macam-macam permintaan. Yang keempat, pengertian penawaran. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi, apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam hukum, permintaan harga menjadi penentu dalam naik turunnya permintaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang. Harga barang merupakan akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, harga barang lain. Banyaknya, sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Selanjutnya, jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk suatu negara maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Contoh, akhir-akhir ini banyak orang yang berolahraga menggunakan sepeda, sehingga banyak orang yang membeli sepeda. Dengan demikian, permintaan sepeda akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, pendapatan masyarakat atau besarnya pendapatan konsumen. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan mengalami penurunan. Selanjutnya, ramalan masa depan atau prediksi masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung baik. Prediksi masa depan di konsumen tentang kondisi harga di masa yang akan datang. Contoh, konsumen memprediksi harga beras 3 bulan ke depan.
akan mengalami kenaikan. Nah, prediksi tersebut akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian beras dalam jumlah yang banyak, sehingga permintaan beras akan mengalami kenaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis permintaan atau macam-macam permintaan. Yang pertama ada permintaan menurut daya beli konsumen. Yang kedua ada menurut jumlah subjek pendukungnya atau menurut jumlah konsumen. Yang pertama ini ada permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan yang akan didukung oleh daya pembeli. Contoh, Ananda mau membeli suatu barang dan Ananda dapat membelinya. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Contoh, Ananda mempunyai kemampuan untuk membeli suatu basket, akan tetapi Ananda belum memiliki keinginan untuk membeli suatu tersebut. Yang ketiga, ada permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Contohnya, Ananda mempunyai keinginan untuk membeli sepeda, namun belum memiliki kemampuan atau belum memiliki uang untuk membeli sepeda tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada menurut jumlah konsumen. Yang pertama, permintaan individual. Permintaan individual merupakan permintaan yang dilakukan oleh satu orang konsumen. Yang kedua, permintaan pasar atau kolektif. Permintaan pasar atau kolektif merupakan kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan individu-individu yang ada di pasar. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengertian penawaran. Penawaran adalah kemauan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan naik. Dan jika harga turun, maka penawaran juga turun. Dan sebaliknya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga. Harga barang memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan seperti dalam hukum penawaran, yaitu harga naik maka penawaran akan naik, dan jika harga turun maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan atau membuat sebuah produk. Jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka
kemampuan perusahaan dalam menciptakan barang atau jasa akan mengalami penurunan, sehingga penawaran yang dilakukan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga ada teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan membuat biaya produksi turun, sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Yang keempat ada prediksi produsen di masa mendatang. Jika suatu produsen memprediksi kenaikan harga beras sebuah bulan depan nantinya, maka produsen tersebut akan mengurangi stok penjualan beras. Dengan membatasi stok, produsen berharap akan mendapatkan keuntungan penjualan di bulan depan. Yang kelima ada faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi merupakan faktor yang dapat memengaruhi penawaran di luar faktor ekonomi, seperti bencana alam. Contohnya, banjir bandang dapat menyebabkan gagal panen padi. Akibat gagal panen, penawaran beras akan mengalami penurunan. Oke, sampai di sini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.